pendengar setia podcast Ini Koper, inspirasi untuk komunitas perubahan. Kali ini kita akan membahas tentang ekosistem organisasi. Sekali lagi, ekosistem organisasi. Kali ini berbeda dengan ekosistem yang sebelumnya. Saya terinspirasi dari buku lama ya. Sebenarnya ini buku lama sebelum pandemi. Sering lihat di toko buku tapi belum pernah diambil. Dan minggu lalu saya coba baca buku kerjanya ya dari konsep rainforest ini. Jadi buku ini judulnya adalah Rainforest. Tapi ada juga buku kerjanya judulnya Blueprint Rainforest. Nah, buku ini ditulis oleh Victor W. Wang. Ya, jadi penulis ini adalah satu ya ilmuwan dan juga praktisi karena pernah terlibat di dalam berbagai inisiatif startup ya di Amerika. Nah, saya ingin kita menjelajahi tentang gagasan rainforest. Yuk kita menjelajahi hutan belantara inovasi. Kita mulai ya. Pernahkah Anda membayangkan organisasi seperti hujan tropis? Hutan hujan tropis atau rainforest atau tropical rainforest. Kalau kita bicara tentang hutan, maka yang ada adalah sesuatu yang rumit, penuh dengan kehidupan, dan sangat produktif. Nah, itulah inti dari konsep ekosistem organisasi yang dikemukakan oleh Victor W. Wang. Wang mengajak kita untuk melihat organisasi bukan sebagai mesin yang kaku, melainkan sebagai ekosistem yang dinamis. Seperti halnya hutan-hutan tropis, ekosistem organisasi yang sehat memungkinkan individu dan ide untuk tumbuh dan berkembang secara organik. Wang menyampaikan ada 7 prinsip kunci yang membuat hutan hujan tropis menjadi ekosistem yang begitu produktif. Dan menariknya, prinsip-prinsip ini juga berlaku dalam menciptakan ekosistem organisasi yang inovatif. Apa saja itu? Pertama, keanekaragaman. Ya, kalau kita bicara hutan, kita bicara tentang biodiversity, tentang keanekaragaman hayati. Bayangkan berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang hidup berdampingan di hutan hujan tropis. Begitu pula dalam organisasi, keberagaman individu dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda akan memicu perspektif baru dan solusi yang kreatif. Nah, ini kita bisa bicara tentang internal organisasi, bisa juga bicara tentang sebuah ekosistem yang melibatkan berbagai organisasi. Atau saya sering menyebutnya adalah ekosistem eksternal. Kedua, yang kita bisa lihat di dalam ekosistem hutan hujan tropis, yaitu interaksi. Di dalam hutan terjadi interaksi yang konstan antar makhluk hidup. Burung menyebarkan biji, lebah membantu penyerbukan, dan seterusnya. Dalam organisasi, interaksi yang intensif antar individu memungkinkan ide-ide itu untuk bertemu, bertabrakan, dan menghasilkan inovasi. Ketiga, kelimpahan. Ya, sesuatu yang melimpah di dalam hutan hujan tropis itu. Hutan hujan tropis memiliki sumber daya yang melimpah
seperti air, sinar matahari, dan nutrisi tanah. Dalam organisasi, kelimpahan sumber daya, baik itu pengetahuan, modal, teknologi, atau jaringan, memberikan nutrisi bagi inovasi untuk tumbuh dan berkembang. Keempat, aliran sumber daya. Seperti air yang mengalir di sungai dan nutrisi yang berputar dalam tanah, aliran sumber daya yang lancar di dalam organisasi menjamin bahwa nutrisi tersebut tersebar merata dan dapat diakses oleh semua tanaman dalam ekosistem. Jadi bayangkan kalau organisasi memiliki aliran sumber daya yang sehat, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun sumber dana yang mengalir ke seluruh elemen dari ekosistem organisasi. Kelima, lingkungan yang mendukung. Hutan hujan tropis memiliki iklim yang tepat untuk mendukung kehidupan. Begitu pula dalam organisasi. Lingkungan yang mendukung termasuk budaya organisasi, kepemimpinan, dan sistem yang menciptakan iklim yang tepat bagi inovasi untuk berkembang. Kepercayaan, kolaborasi, dan toleransi terhadap kegagalan adalah faktor penting di dalam sebuah ekosistem organisasi. Karena itu kita ingat di dalam film startup itu ada istilah sandbox. Jadi ada lingkungan yang menjaga agar para inovator tidak takut untuk gagal ataupun jatuh. Keenam, ketahanan. Hutan hujan tropis mampu bertahan di tengah badai dan bencana alam. Ekosistem organisasi juga harus mampu bertahan di tengah perubahan dan gangguan yang semakin uncertainty, tidak pasti, yang turbulensinya makin gila, ya, perubahannya makin cepat. Dan juga novelty, kebaruan-kebaruan yang selalu kita hadapi setiap hari. Bahkan kita menghadapi situasi yang ambigu di dalam proses pengambilan keputusan. Ya, kemampuan untuk beradaptasi dan berevolusi itu akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangka panjang. Ketujuh, evolusi. Hutan hujan tropis terus berubah dan berkembang seiring waktu. Organisasi juga harus berinovasi dan meningkatkan diri untuk tetap relevan dan kompetitif di setiap masa. Karena itu, evolusi itu harus juga terjadi di dalam ekosistem organisasi. Itulah 7 prinsip ekosistem organisasi yang bisa kita pelajari dari hutan hujan tropis. Akan organisasi yang inovatif, kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas, kolaborasi, dan pertumbuhan. Bagaimana menurut Anda? Apakah organisasi Anda sudah seperti hutan hujan tropis yang subur? Atau masih seperti gurun yang gersang? Yuk kita refleksikan dan ambil langkah-langkah untuk menumbuhkan hutan hujan tropis di organisasi kita yang inovatif. Mari kita menuju hutan hujan tropis organisasi ekosistem. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.